Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Kalian pasti tahu dengan Higgs boson, yang merupakan salah satu dari 17 partikel elementer yang telah teridentifikasi hingga saat ini sebagai partikel fundamental penyusun alam semesta. Bahkan Higgs boson kini telah mengalami dramatisasi karakter. Bagaimana tidak? Higgs boson dianggap sebagai partikel Tuhan oleh kaum-kaum yang cuma baca judul lalu komen tanpa tahu isi beritanya. Mereka mendramatisir Higgs boson seolah-olah merupakan partikel ajaib, spektakuler, yang menjadi masterpiece dari kelompok partikel fundamental. Padahal hampir seluruh para ilmuwan di dunia, termasuk Peter Higgs, tidak sepakat jika Higgs boson dinarasikan sebagai partikel Tuhan, yang seolah-olah Higgs boson menjadi materi paling berpengaruh dibandingkan partikel-partikel yang lain di alam semesta ini. Padahal Higgs boson tidak jauh berbeda dengan partikel-partikel penyusun struktur alam semesta yang lain, baik dari sifat dan karakteristiknya. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulas lebih dalam tentang Higgs boson, jangan lupa ya like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, Higgs boson. Nama Higgs diadaptasi dari nama seorang ilmuwan, yakni Peter Higgs, atas kontribusi besarnya dalam penelitian tentang adanya partikel ini sejak era 60-an bersama rekan ilmuannya, yakni Francois Englert, di mana keduanya kemudian diganjar dengan hadiah Nobel Fisika pada tahun 2013 atas penemuan teoritis mekanisme Higgs boson. Sedang kata boson sendiri adalah, ya, boson adalah partikel elementer yang juga sama halnya seperti fermion. Boson terdiri dari seperti foton, gluon, dan lain-lain. Boson diketahui memiliki spin partikel atau putaran partikel berbilangan bulat ganjil. Jadi pada dasarnya Higgs boson atau bisa kita sebut sebagai partikel Higgs dalam keluarga boson, yang merupakan salah satu partikel elementer dan fundamental penyusun alam semesta dengan spin atau putaran partikel 0, tanpa muatan listrik, tanpa muatan warna, juga bersifat tidak stabil. Ya, Higgs boson dapat berubah menjadi partikel lain dengan cara meluru. Dan intinya, partikel Higgs ini juga memiliki fungsionalitas elementer yang tidak jauh berbeda dengan partikel boson lainnya, seperti W boson, Z boson, foton, dan gluon. Hanya mungkin sifat dan karakteristiknya yang sedikit berbeda. Dan tahukah Anda, Higgs boson diketahui sebagai partikel elementer pembawa massa atau beban. Jika kita tahu, gluon adalah partikel pembawa gaya, seperti yang terjadi pada ikatan quark di dalam proton atau neutron, di mana 3 quark pada proton atau neutron diikat oleh gaya yang disebut dengan gluon. Gluon inilah yang memberi gaya pada quark. Sedang Higgs boson sendiri adalah partikel pembawa massa. Diketahui, setiap partikel yang sering berinteraksi dengan medan Higgs, maka akan semakin besar massanya yang akan terbentuk pada partikel tersebut. Sebagai gambaran, fungsi medan Higgs sebenarnya juga sama dengan gluon. Jika gluon merupakan pembawa gaya, maka medan Higgs yang menghasilkan massanya. Seperti pada proton dan neutron, ikatan gluon pada medan Higgs juga terkandung dalam partikel proton atau neutron sebagai elemen pembawa massa atau beban. Berbeda dengan foton yang tidak bermassa. Foton tidak memiliki massa karena foton tak berinteraksi dengan medan Higgs atau Higgs boson. Ya, dan itulah gambaran atau sifat dan karakteristik dari Higgs boson, yang faktanya terlalu berlebihan jika Higgs boson dianggap sebagai partikel Tuhan. Lantas, kok bisa ya Higgs boson tiba-tiba dinarasikan sebagai partikel Tuhan? Seolah-olah Higgs boson sangat istimewa. Asal Anda tahu, penyebab Higgs boson disebut sebagai partikel Tuhan sebenarnya pertama kali diberikan oleh Leon Max Lederman, seorang fisikawan Amerika yang juga merupakan pemenang Nobel Fisika. Lederman saat itu memberi ungkapan partikel Tuhan yang ia tujukan pada sebuah partikel yang telah diramalkan sejak era 60-an yang bakal ditemukan di masa depan. Ia mengulas tentang fakta eksperimental yang telah dilakukan oleh para ilmuwan untuk dapat menemukan adanya partikel itu.
hingga kemudian ia tuangkan dalam buku karyanya yang ia beri judul Partikel Tuhan tahun 1993. Dari sinilah istilah itu berawal. Meski banyak kritikus dan para ilmuwan menganggap istilah partikel Tuhan hanyalah ungkapan metafor atau melebih-lebihkan sebuah kalimat agar terdengar lebih bermakna, yang bertujuan utama agar buku tersebut dapat mencuri perhatian publik. Dan benar saja, tepatnya pada tanggal 4 Juli 2012, penelitian dan pencarian eksperimental yang telah dilakukan oleh para tim ilmuwan CERN dalam akselerator partikel sejak awal tahun 2000-an membuahkan hasil. Partikel yang telah diramalkan sejak era tahun 60-an tersebut akhirnya berhasil terdeteksi dan dapat dianalisis melalui kolaborasi detektor Atlas dan CMS dalam Large Hadron Collider dengan cara mengakselerasikan atau menumbuhkan partikel proton dengan proton secara intensif dan sangat lama. Karena pembentukan partikel Higgs boson sendiri diketahui sangat jarang, dengan perbandingan keberhasilan 1:10 miliar. Dan itu pun para ilmuwan harus benar-benar meneliti dengan cermat data yang dihasilkan dari dua detektor, yakni Atlas dan CMS, selama bertahun-tahun untuk dapat menemukan seberkas partikel tersebut yang melibatkan banyak ilmuwan-ilmuwan fisika dan seluruh dunia. Ya, karena itulah mengapa Profesor Kardus akan lebih merekomendasikan antimatter atau antimateri sebagai unsur atau materi paling spesial dan spektakuler di alam semesta ini. Selain kelangkaan dan tingkat kesulitan untuk menciptakan antimateri atau antimatter, diketahui antimatter lebih mematikan dan sangat berbahaya, di mana antimatter dapat menghasilkan akumulasi energi super dahsyat yang akan menghancurkan jika antimateri bertemu dengan materi lain. Ya, dan demikian adalah informasi singkat tentang fakta yang sebenarnya tentang Higgs boson. Profesor Kardus bersama Peter Higgs dan Francois Englert, kepala eksperimental penelitian Higgs boson di CERN, Swiss, mengabarkan.